Selamat pagi saudara-saudara yang dikasih Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 21b sampai dengan 28. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Pada suatu malam Sabat, Yesus masuk ke dalam rumah ibadat di kota Kapernaum dan mengajar di sana. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yakni yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu mengguncang-guncang orang itu dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkan, katanya, "Apa ini? Satu ajaran baru? Guru ini berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun ia perintahkan dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang Yesus ke segala penjuru di seluruh daerah Galilea. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, tema yang kita renungkan hari ini, hiduplah oleh Roh Kudus. Hari ini kita mendengar dan membaca kisah tentang Yesus yang menyembuhkan seorang yang dikuasai setan. Setan yang menguasai orang itu segera mengenali Yesus dan berkata, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami?" Setan tahu bahwa Yesus adalah utusan Allah yang tentu mempunyai kuasa untuk menghancurkannya. Dari kisah itu dapat kita kenal ciri-ciri orang yang kerasukan setan: bertindak di luar kesadarannya, dikuasai roh jahat, ia tidak mempunyai kekuatan untuk menentukan hidupnya dan menuruti kemauan setan tanpa ia sadari. Tindakan orang yang dikuasai roh jahat selalu bersifat menghancurkan, membunuh, merusak, menyakiti, dan lain-lain. Bila diperhatikan, roh jahat itu meneriakkan 3 kalimat keras. Pertama, bernada umpatan. "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret?" Ia merasa terganggu dengan kehadiran Yesus. Kedua, roh jahat mulai merasa terancam. "Apa engkau datang untuk membinasakan kami?" Dan ketiga, ia menggertak bahwa ia kenal siapa Yesus, yakni yang kudus dari Allah. Kita tahu bahwa menggertak dengan mengatakan, "Aku kenal siapa kamu," kadang bisa membuat orang terkejut. Meski demikian, kekuatan jahat betul-betul mengenal apa dan siapa yang ada di situ, namun kiranya terdapat wilayah ruang suci di mana roh jahat tidak berdaya. Ruang atau wilayah suci itu dimiliki oleh Yesus. Itulah yang disaksikan orang-orang pada waktu itu dan hari ini diberitakan kepada kita. Saudara terkasih, kuasa setan selalu ada di tengah dunia. Setan bekerja dan ingin menguasai manusia untuk berbuat yang tidak benar. Berhadapan dengan kuasa-kuasa setan itu, kita tidak boleh berkompromi dan membuka hati baginya. Orang sering jatuh dalam dosa karena berkompromi dan tawar-menawar dengan godaan-godaan setan. Ia mengiring orang secara perlahan dalam hal-hal kecil dan lama-kelamaan justru ia menjebloskan manusia ke dalam dosa-dosa besar. Rasul Petrus menasihati kita agar tegas melawan godaan-godaan itu dan tetap teguh dalam iman. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang
yang dapat ditelannya. Lawanlah dia teguh dalam iman. Kita baca dalam 1 Petrus 5 ayat 8 sampai dengan 9. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami, mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.